Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu ya. Siang, Miss. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Kita hari ini ada rencana ya Bu ya untuk ada pra-observasi sebelum ada pelaksanaan observasi di kelas ya Bu ya. Ya, Nah, Ibu udah siap? siap. Iya. Sebelum melaksanakan observasi di kelas, ada beberapa pertanyaan nih dari saya yang ingin ditanyakan. Siap Bu? Siap. Ya, baik. Kalau begitu saya bertanya dulu Ibu. Nanti ketika Ibu pembelajaran di kelas, apa sih tujuan pembelajaran Ibu? Ya, tujuan pembelajaran saya yaitu siswa dapat menyusun rangkaian pidato, kemudian siswa juga dapat menyusun pidato. Nah, tapi di sini juga tadi saya menyebutkan bahwasanya pidato yang saya maksud itu adalah pidato persuasi. Baik, jadi untuk membuat pidato gitu Bu? Iya. Membuat pidato persuasif lebih Iya. tepatnya begitu. Nah, area pengembangan yang ingin Ibu capai nih Bu dalam pembelajaran nanti ketika observasi itu apa Bu? Nah, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu saya akan meningkatkan literasi ya dalam pembelajaran. Itu kompetensi literasi dalam pembelajaran karena kebetulan ini pembelajaran bahasa Indonesia ya dituntut sekali perlu adanya literasi. Siswa membaca dari berbagai sumber, terutamanya pada materi pidato persuasif, mereka bisa mencari berbagai bacaan. Di antaranya bisa dari buku paket, dari Google ataupun melihat contoh dari YouTube dan sebagainya sebagai bahan literasi bagi siswa dalam pembelajaran. Oh, jadi anak-anak diperbolehkan dahulu untuk melihat contoh-contoh yang ada baik dari buku ataupun dari internet gitu ya. Baik, berarti yang metode yang Ibu lakukan itu adalah metode apa Bu? Metode pembelajarannya? Metode yang saya gunakan adalah project based learning. Project based learning luar biasa ya Bu. Nah, berarti kalau project based learning ada waktu tertentu yang Ibu siapkan ya Bu ya. Berapa jam pembelajaran Bu? Berarti di sini saya ada 2 jam pembelajaran Bu. 2 jam pembelajaran. Itu udah cukup berarti ya dalam pembelajaran? Iya, sudah cukup pada pembelajaran karena ini merupakan pembelajaran lanjutan sebenarnya karena pada pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas materi yang akan disampaikan sekarang. Nah, sekarang itu kita akan melanjutkan pada proyeknya, pembuatan produknya. Berarti materi sebelumnya sudah dilaksanakan dan sekarang tinggal proyeknya. Jadi waktunya lumayan cukup ya Bu ya dalam pembelajaran. Baik. Selanjutnya Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu hendak dicapai itu apa aja? Ya, tadi yang pertama sudah dikatakan bahwasanya literasi yang akan saya tingkatkan, kemudian saya juga akan meningkatkan kompetensi digitalitas. Jadi saya akan memperkenalkan pertamanya kepada siswa untuk pengenalan terhadap digital. Saya menampilkan PowerPoint di depan kelas, kemudian siswa juga dapat mencari berbagai sumber bacaan ya berhubungan tadi dengan literasi, berbagai sumber bacaan dari digital, boleh dari Google, dari YouTube, kemudian juga nanti dalam penerapan refleksi pembelajaran saya akan menerapkan pada Google Formulir. Jadi mengenalkan kepada mereka dan menerapkan secara langsung mereka itu digital di dalam kelas dan pembelajaran. Bu ya. Kemudian nih Bu, kalau Ibu peringkat gitu ya Bu, pembelajaran sebelumnya dan berapa nih nilai yang Ibu berikan untuk pembelajaran sebelumnya Ibu bersama anak didik? Kalau pada pembelajaran sebelumnya saya memberikan nilai 7 karena masih ada kendala-kendala ya Bu dalam pembelajaran, terutamanya karena tadi saya akan meningkatkan kompetensi digital karena memang dalam digital itu sering adanya hambatan, terutama hambatan alatnya Bu, alat yang kurang ketersediaannya. Kadang ketika saya sudah menginstruksikan kepada siswa membawa handphone tetapi karena siswa tidak membawanya, jadi saya menyiapkan mengantisipasi dengan Chromebook, tetapi kadang ada jaringan yang tidak connect ke kelas. Jadi ada saja hambatannya ataupun ya ada ketika waktu pembelajaran kendala-kendala, ada beberapa siswa yang masih perlu bimbingan dalam digitalitas. Jadi itu masih selalu ada hambatan dalam pelaksanaannya. Nanti berarti setelah ada observasi ini Ibu ingin meningkatkannya ke berapa nilainya Bu? Ya, dalam peningkatannya saya tidak muluk-muluk ya Bu, mau ke 9 atau ke 10, saya ke 8 saja dulu, saya meningkat satu tingkat saja dulu. Ya, terutama dalam peningkatan tadi digitalitas, memberikan pemahaman kepada siswa dengan terus-menerus mengenalkan
diarahkan sehingga siswa itu mengenal tentang digitalitas dan nanti bisa menerapkan digitalitas itu sebagai peningkatan literasi juga. Iya, luar biasa Bu. Baik ya Bu, tentunya apa yang Ibu harapkan mudah-mudahan bisa diterapkan nanti di kelas. Nanti saya akan ke kelas untuk melihat bagaimana cara Ibu mengajar ya Bu ya. Nah, nanti kita akan ada pasca observasi juga untuk melihat apakah ada peningkatan dari hasil pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Untuk sekarang mungkin dicukupkan dulu sekian ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti di kelas bisa lancar dalam proses pembelajaran. Iya Bu, amin. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya, dan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu tentang pidato persuasif, masih tentang pidato persuasif. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari pertemuan sebelumnya tentang pengertian pidato persuasif, ada strukturnya, ada kaidahnya. Nah, yang sekarang pada pertemuan hari ini kita akan pelajari yaitu tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Jadi kita menyajikan, membuat sebuah pidato persuasif. Nah, sebelum pada pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. KM boleh dipimpin doa, silahkan. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa untuk mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya atau mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama, Aiman, Aji Nugraha, Budi. Selanjutnya di sini sudah siap menyimak materinya? Siap. Tidak ada yang ngantuk? Tidak ada yang ngantuk? Siap ya untuk menyimak materi. Nah, untuk materi dalam menyajikan atau tadi menuangkan gagasan pidato persuasif. Pada pidato persuasif ini ada langkahnya, yaitu yang pertama, memilih dan menentukan topik. Jelas ketika kita akan membuat pidato persuasif, kita harus memilih dan menentukan topik terlebih dahulu. Ataukah itu topiknya mau tentang sosial, ataupun tentang kritik, ataupun tentang kebersihan, boleh. Kemudian menentukan tujuan pidato. Nah, tujuan pidato itu dibuat untuk apa di sini? Kemudian mengumpulkan data pendukung. Kalau kita tentang kebersihan, berarti kita datang langsung nih ke tempat yang akan kita buat pidato persuasif. Contohnya kebersihan di sekolah, berarti kita harus melihat langsung nih ke sekolah, bagaimana kebersihannya. Kemudian apa yang akan disarankan? Nah, di sini dirancang ya untuk mengumpulkan datanya. Jadi kita langsung datang ya. Kalau kita akan membahas pidato persuasif kebersihan di sekolah, berarti kita datang langsung dan mencari data ke sekolah langsung ya. Kemudian menyusun kerangka pidatonya. Kerangkanya itu tadi kata Ibu. Jadi kerangka pidato itu berisi dari struktur teks pidato, yaitu tadi ada apa saja struktur pidato? Ada pendahuluan, isi dan penutup ya. Nah, di sana di ragangan atau di kerangka itu ada ketiga tersebut. Pembukaan, isi dan penutup pidato. Kemudian pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Tadi sudah disebutkan isinya tentang apa, kemudian penutupnya tentang apa ya. Tadi awalnya pembukaannya tentang apa. Nah, di sini disusun ya berbentuk sebuah paragraf, yaitu tentang dikembangkan kerangkanya jadi sebuah paragraf ya. Jadi sebuah pidato persuasif. Kemudian menyunting naskah pidato. Nanti kalau sudah dibuat kita sunting ya, apakah pidato yang dibuat itu sudah sesuai ya,
sudah mengandung strukturnya, sudah mengandung kaidah kebahasaannya. Nah, itu di proses penyuntingan. Selanjutnya, nah itu adalah pembacaan atau penyampaian pidato yang baik dan benar. Ada yang ditanyakan dari penayangan tadi? Siap? Silahkan. Apa yang dimaksud, apa yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pidato persuasif? Apa katanya yang harus diperhatikan dalam penyampaian pidato persuasif? Jelas, nah ini berhubungan dengan penilaian yang akan Ibu lakukan ya. Di sini yang harus diperhatikan, nah nanti buat kalian, nah di sini karena untuk penilaiannya itu yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pidato persuasif. Nah, kesiapan, ya, siap berbicara di depan banyak orang, siap menyampaikan pidato persuasif. Berarti sudah siap mentalnya ya, tidak gemeteran lagi ya, itu yang harus disiapkan. Karena di sini akan ada penilaian tentang bagaimana kalian menyampaikan pidato persuasif. Sudah siap atau tidak? Kalau sudah siap berarti kalian sudah menguasai pidato persuasif tersebut, sudah tahu isinya pidato persuasif tersebut. Kemudian kejelasan suara. Jadi tidak tadi ada jedanya ya. Ada tadi kan ada titik, ada koma ya kalau di pidato itu. Nah jelas, kalau ada koma berarti berhenti sebentar, titik main agak lama ya berhenti. Nah kemudian kejelasan suaranya itu harus lantang kalau kita berpidato ya. Kalau berpidato itu harus menggunakan suara yang lantang biar terdengar oleh semua orang yang mendengarkan. Apalagi kalau di sebuah gedung ya, boleh di sebuah gedung ataupun di lapang ya, meskipun pakai mic tetap harus menggunakan suara yang lantang, jelas ya. Kemudian ucapannya, penyebutan, contohnya pengucapan vokalnya a, i, u, e, o nya itu harus jelas ya. Pertemuan kali ini kita akan menyajikan atau menuangkan gagasan dalam bentuk pidato persuasif. Nah, itu langkah pertama. Kalian harus memilih tema nih terlebih dahulu. Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya yang harus diisi. Nah, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Pilih dari judul yang telah Ibu sediakan. Lihat di LKPD ada judul yang telah Ibu sediakan. Ada berapa judul itu? Wah, banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu menyediakan 10 judul. Pilih oleh kalian judul mana yang menurut kalian menarik dan dapat dituangkan dalam sebuah gagasan pidato persuasif. Boleh. Ada? Kelompok 1 mau judul tentang apa kelompok 1? Yang dibahas sama sekarang. Oh, kelompok 1 mau membuat pidato persuasif dengan judul jangan membuang sampah sembarangan. Kelompok 2 Hidup rukun dan damai. hidup rukun dan damai. Kelompok 3 Bersih dan hijau di lingkungan sekolah. bersih dan hijau di lingkungan sekolah. Nah, itu yang akan menjadi judul ya, yang judul yang menurut kalian menarik dan mudah untuk mengangkat gagasannya. Silahkan dari berbagai sumber boleh dicari. Nih, dari berbagai sumber boleh kalian cari mana saja seperti apa ragaman yang harus kalian tuangkan dalam LKPD tersebut. Sudah sampai mana? Mengerjakannya sudah sampai mana? Ragaman sudah? Sudah? Oh, ini sudah ke
baru ke pembukaan ya. Ya, selanjutnya kelompok ini sudah sampai mana? Isi, silakan isinya. Mengembangkan yang ini, kelompok ini sudah dikembangkan dari ragangannya. Sudah buat ragangan? Mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti guru bahasa Indonesia di dunia animasi serta diantaranya sampah-sampah kecil tersebut dapat memicu sebagai bencana besar. Maka dari itu, marilah kita jaga kebersihan di sekitar kita, tertib membuang sampah pada tempatnya. Jika hal ini tak kunjung dilakukan, berbagai masalah dan bencana akan datang, terlebih saat musim hujan mulai tiba. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran-aliran pada selokan di sekitar lingkungan kita. Hal ini tersebut memicu adanya bencana banjir yang ada di lingkungan kemudian. Oleh sebab itu, kita perlu berhenti berpikir bahwa masalah sampah itu bukan masalah kita. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk pada kita bahkan anak cucu kita. Sekian pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan peringatan untuk sampah sembarangan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebelum bencana datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang mau berkomentar penyampaian temannya? Silakan berkomentar. Saya Bu, Silakan. kurang lancar Bu. Oh, yuk, bagus, benar. Pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari materi menuangkan gagasan dan menyajikan gagasan ke dalam pidato persuasif. Ya, dari pertemuan hari ini kita bisa tarik kesimpulan ya dari pertemuan hari ini dari materi menuangkan gagasan ke dalam pidato persuasif. Ada yang mau memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini? Poin-poin pentingnya, silakan. Tadi ada struktur yang dibahas itu, ada kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Silakan. Struktur, siapa yang mau menyusun struktur? Silakan. Pada pertemuan hari ini telah dibahas bahwasanya menyajikan teks pidato persuasif tidak lepas dari struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Di antaranya ada pembukaan. Pembukaan teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Salam pembuka disesuaikan dengan situasi atau waktu dan latar belakang pendengar audisi yang hadir. Kalian bisa menggunakan salam pembuka seperti bagi selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung situasi, waktu, dan latar belakang pendengar. 2. Ucapan atau sapaan. Penghormatan dimaksud sebagai bentuk penghormatan orator kepada pendengar dari sisi etika pendengar yang memiliki tingkatan sosial atau usia yang tinggi, lebih diberikan ucapan atau sapaan penghormatan terlebih dahulu. 3. Ucapan rasa syukur merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya. 2. Isi pidato. Isi pidato merupakan bagian isi inti pidato, penjelasan, pendapat, Refleksi nanti dibuka linknya, itu kita akan masuk ke Google Formulir. Di Google Formulir kalian isi nama dan kelasnya dan isi refleksi ya pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran menyajikan atau menuangkan gagasan ke dalam pidato persuasif dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan strukturnya ya, dengan menggunakan model project based learning dengan pendekatan saintifik. Dan di sana ada yang harus kalian isi lebih menarik ataupun sangat menarik ya. Biasa saja boleh dicontoh sesuai keinginan. Isi dulu nama dan kelasnya. Ya. Ibu kirim linknya. Karena ini laptopnya hanya 2 ya, nanti untuk mengisi refleksi giliran satu-satu ya. Jadi silakan dari kelompok 2 terlebih dahulu, itu karena di depan
Alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai. Mohon maaf apabila dari penyampaian Ibu banyak kekurangannya. Ya. Dan terima kasih untuk waktunya. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Iris? Alhamdulillah saya juga baik Bunya. Ya Bunya, hari ini kita mau kasih observasi ya. Setelah kemarin kita mengadakan observasi kelas. Nah hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Siap Bu? Baik, untuk yang pertama nih Bu, kemarin itu kita melaksanakan lomba di kelas, itu tujuan pembelajaran apa? Tujuan pembelajaran itu siswa mampu membuat peragangan pidato persuasif, kemudian menuliskan ke dalam karya tulis berupa pidato persuasif. Ya. Bagaimana nih pendapat Ibu setelah melaksanakan pembelajaran dengan tujuan tersebut? Setelah melakukan pembelajaran dengan tujuan tersebut yang berdasarkan keseluruhan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Metode yang digunakan yaitu metode PJBL, yaitu alhamdulillah sintaknya berjalan dengan lancar. Kemudian penerapan KSE juga diterapkan, penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga terlaksana, yaitu terlaksananya diferensiasi proses, konten, dan produk dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan pelajaran. Jadi anak-anak sudah sesuai ya dengan tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Kemudian proses pembelajarannya yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana awal? Kalau dikatakan sudah sesuai, mungkin ada beberapa yang belum sesuai ya Bu, karena pada dasarnya sebuah proses itu meskipun sudah direncanakan, tetapi hasil tidak selalu maksimal sesuai rencana ya Bu. Masih ada saja beberapa kendala, diantaranya karena saya melibatkan internet, masih ada kendala dari internet, kemudian penggunaan laptop ya yang terbatas, karena saya juga di situ melibatkan handphone ya. Karena dari awal sebenarnya saya sudah memutuskan membawa handphone, tetapi karena memang anak saya sebagai anak pesantren, jadi ada beberapa yang tidak membawa handphone, tetapi sudah diantisipasi dengan menggunakan laptop untuk penggunaan IT-nya, tetapi masih saja tetap ada kendala itu juga dari tadi internet yang tidak sampai ke kelas tersebut. Kemudian penerapan budaya positif, tapi siswa berinteraksi di kelas dengan baik. Kemudian pelaksanaan pembelajaran tadi sudah sesuai yang berdiferensiasi, kemudian PSE-nya diterapkan. Nah, dan mungkin tapi ada juga sedikit yang perlu diperbaiki, komunikasi antara peserta didik yang harus lebih erat lagi. Jadi ada komunikasi antar siswa itu belum terjalin dengan baik gitu ya? Terjalin dengan baik. Kemudian tadi juga dari penyediaan untuk penggunaan IT-nya. Ya, jadi saya tertarik Bu, kenapa kira-kira Bu mereka kurang terjalin komunikasinya Bu? Ya, bisa menceritakan gitu, kenapa gitu? Ya, tidak terjalin komunikasi dengan baik karena diantaranya mungkin karena kalau anak itu biasa dengan kawannya ya Bu. Ya. Biasa dengan klubnya saya dengan kawan yang saya ini, tetapi ketika dikelompokkan sesuai kebutuhan ternyata beda lagi rekannya, jadi sedikit kurang komunikasi. Kemudian ya karena itu ada anak itu dalam pembelajaran ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Ibu nanti kedepannya berarti setelah tahu hal tersebut apa yang bisa Ibu lakukan? Ya, berarti kedepannya saya akan meningkatkan atau memotivasi siswa untuk lebih aktif dan komunikatif bersama rekannya, meskipun kadang rekannya tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi ketika kebutuhannya sama mereka bisa sama-sama melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang harus dicapai. Jadi tetap ya anak-anak harus mampu mau berkomunikasi meskipun bukan dengan temannya gitu ya Bu ya, harus ada keterbukaan. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, apa nih hal-hal yang dirasa memuaskan buat Ibu dalam proses pembelajaran itu?
Pertama yang memuaskan kalau untuk pembelajaran yang materi sudah tersampaikan dengan baik tadi sesuai sintaknya juga, PSE-nya terlaksana, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya berjalan dengan lancar, nah itu bisa membuat saya puas. Kemudian ketika menghasilkan produk, siswa pun dapat menghasilkan produk yang baik. Jadi anak-anak sudah mampu sesuai lah dengan apa yang ibu harapkan gitu ya secara keseluruhan. Nah, menurut ibu nih tadi ini kan anak-anak sudah mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kesulitan siswa selain komunikasi apalagi Bu, dalam mengikuti pembelajaran? Ya. Dalam mencari sumber, karena kebetulan tadi ya kita menggunakan IT ada hambatan internet ketika sumbernya mereka mencari dari Google, kemudian dari buku paket yang ketersediaannya terbatas, kemudian memang dari motivasi belajar siswanya juga ya ada sedikit malas ya Bu ya, itu yang sedikit menjadi hambatan gitu dalam pembelajaran ya. Kadang ada siswa yang mau karena termotivasi untuk belajar, kemudian tadi juga keterbatasannya karena mungkin mereka hanya mengandalkan buku paket dan materi dari saya ya, sedangkan untuk mencari yang dari internet atau dari Google tadi ada hambatan dari sampainya koneksi ke kelas ya. Jadi banyak sebenarnya hambatannya ya. Dan saya tertarik Bu tadi dengan motivasi belajar siswa yang kurang. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar apa yang bisa Ibu lakukan? Ya, untuk meningkatkan motivasi belajar mungkin saya akan memberikan semangat dengan belajar sungguh-sungguh sehingga mereka menghasilkan produk dan diberikan reward. Reward. Biasanya kan kalau anak-anak ya yang motivasi belajarnya kurang, tetapi ketika diberi reward ya berupa hal-hal yang kecil saja, tapi biasanya kalau reward pujian itu sudah biasa gitu ya. Mungkin Ibu saya akan tingkatkan dengan reward yang lebih dari itu, mungkin memberikan penghargaan Seperti apa ya, penghargaan berupa hadiah bisa mungkin sedikit modal ya Bu. Nah seperti itu. Berarti motivasinya kalau kayak gitu nggak intrinsik ya Bu ya? Masih ekstrinsik ya, tetap saja seperti itu Bu. Mungkin karena kalau dari intrinsiknya memang susah, bagaimana nih dengan cara lain, coba dengan ekstrinsik ya. Kalau semakin meningkat memang nanti dengan kebiasaan bisa saja, semoga ya dengan kebiasaan meskipun dari awalnya ekstrinsik, lama-kelamaan bisa menjadi dari intrinsiknya. Berarti bisa lah diawali dengan ekstrinsik dulu ya agar keluar motivasi intrinsik gitu ya Bu. Nah tapi selain dari motivasi yang berkaitan dari motivasi ini Bu, agar lebih meningkatkan keinginan belajar siswa itu dari media pembelajaran, mungkin Ibu bisa melakukan apa nih dari media itu? Ya media pembelajarannya seperti kemarin juga ya bisa dilihat dari media pembelajaran dari ketika Ibu melihat pembelajaran saya memang dari segi kalau ice breaking ya, saya tidak menggunakan ice breaking namanya, kemudian mindfulness juga tidak menggunakan mindfulness, jadi saya dari penerapan KSE-nya tidak memberikan sebuah mindfulness seperti dengan iringan musik, jadi hanya menerapkan dengan kita membagikan sikap-sikap dengan berbagai macam pertanyaan pemantik, kemudian tadi dengan memberikan diskusi kelompok hanya saja dilihat dari itu, tapi tidak diterapkan di kesadaran diri dari mindfulness. Kemudian tadi tidak ada ice breaking-nya, mungkin ya anak-anak juga seperti itu ada jenuhnya ya Bu. Betul. Meskipun kan ibaratnya ada ice breaking yang hidup di awal dan di pertengahan pembelajaran sehingga ada suasana yang berbeda ketika belajar, tidak harus yang serius. Mungkin anak-anak merasa motivasi kurang tadi juga karena memang ya merasa jenuh meskipun saya sudah menggunakan IT menyampaikan materi dan menggunakan Infocus, kemudian mereka memegang alat-alat yang bisa digunakan untuk mencari berbagai sumber dari internet dan sebagainya, tetapi ya mungkin dari penyampaian ataupun pengelolaan kelas saya kurang. Dari banyaknya hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, berarti hal yang tersulit menurut Ibu dalam menerapkan pembelajaran di kelas kemarin itu apa Bu? Ya, hal yang tersulit itu tadi ya kembali ke motivasi belajar. Jadi ketika menghasilkan produk itu Bu, tidak semua siswa itu dapat maksimal gitu. Sebenarnya ini ke siswa ya? Iya, siswa. Kalau dari kesulitan Ibu sendiri secara pribadi apa Bu?
ya tadi mengkondisikan siswa supaya termotivasi dan bisa berkomunikasi baik dengan rekan-rekannya. Itu yang tersulit ya Bu ya. Baik, alternatif Bu untuk mengatasi kesulitan yang sudah Ibu tadi sudah Ibu sebutkan ya. Nah, alternatifnya apa Bu? Atau jalan keluarnya gitu? Jalan keluarnya ya tadi berarti saya harus mengubah posisi saya ya yang tadinya hanya memantau ya Bu, hanya memantau saja melihat di depan. Terus mengatur siswa harus A, B, C, tetapi saya di sini harus memposisikan saya sebagai manajer. Jadi saya lebih dekat lagi dengan siswa, lebih pendekatan lagi, lebih memberikan instruksi secara mendekat seperti itu. Kemudian secara detail, kemudian memahami setiap keinginan siswa saya. Nah ini Bu, Ibu sudah mampu ya membuat pernyataan-pernyataan yang mengidentifikasi kesulitan, kemudian sudah membuat alternatif. Nah, kemarin Ibu sudah menyebutkan ya ketika kita sebelum observasi ini nilai yang sekarang yang waktu itu masih berapa Bu? 7. Nah setelah pembelajaran kemarin observasi itu kira-kira Ibu nilainya jadi berapa nih Bu? Ya, ada peningkatan ya seperti harapan. Memang saya tidak muluk-muluk untuk pembelajaran ini karena masih proses belajar ya Bu, tetap masih selalu proses belajar bertahap. Jadi ada peningkatan di 8 yang biasanya saya menggunakan metode ceramah masih ya Bu, karena meskipun kurikulum merdeka tetap saja karena memang ketersediaan ya Bu, ketersediaan alat yang terbatas sehingga harus rolling ataupun ada komunikasi terlebih dahulu untuk penggunaan infokus dan sebagainya. Kemudian penerapan tadi pembelajaran diferensiasinya mungkin kadang diterapkan aja, tapi kemarin sudah meningkat menggunakan IT, menerapkan pembelajaran diferensiasi, menerapkan KSM meskipun belum maksimal. Berarti ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi dari pembelajaran Ibu. Nah kira-kira apa Bu yang ingin Ibu tingkatkan lagi ketika nanti pembelajaran selanjutnya? Yang ingin ditingkatkan dari pembelajaran sebelumnya ya, yang pertama tadi sudah dibahas dari berbagai kekurangan ya Bu, penggunaan IT yang dimaksimalkan. Nah jadi komunikasi dengan siswa, bagaimana penyediaannya untuk nanti pembelajaran di kelas, handphone apakah tersedia berapa, kemudian ketika internet di kelas sebelumnya terkendala, boleh saya ya mencari kelas lain untuk yang memang internetnya bisa memadai. Kemudian tadi juga dari saya mempersiapkan ice breaking yang menarik bagi siswa, kemudian informasi yang menarik untuk diterapkan di kelas sehingga pembelajaran itu terkondisikan dengan baik, kemudian siswa pun merasa senang dan nyaman di kelas. Luar biasa Bu. Kalau Ibu ingin menerapkannya di kelas lain, ada sesuatu yang bisa Ibu bandingkan mungkin? Bisa Bu, karena memang setiap kelas itu memiliki karakteristik yang berbeda ya Bu. Apalagi di sini kan anaknya dibedakan antara, apalagi anak-anak santri kan ada laki-laki semua, ada perempuan semua, pasti ada perbedaannya. Bagaimana dilihat dari motivasinya, kemudian dari intelektualnya juga pasti beda. Baik Bu. Nah selanjutnya Bu, Ibu mengampu pembelajaran bahasa Indonesia Bu. Hal yang paling Ibu tekankan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kepada peserta didik apa Bu? Literasinya ya, karena memang pada dasarnya literasi itu sangat dibutuhkan jangan hanya bahasa Indonesia ya Bu, di semua pelajaran pun, karena semuanya berawal dari suatu pengetahuan, itu dari membaca ya, dari mencari sumber bacaan dari berbagai sumber, boleh dari internet dan sebagainya, karena memang sekarang itu tidak terpaku pada sebuah buku ya Bu ya, literasi itu atau membaca itu. Nah, di sini saya yang ditingkatkan itu tentang literasinya, bagaimana mereka mencari atau menemukan suatu gagasan ataupun ilmu dari berbagai sumber. Baik, luar biasa Bu untuk wawancara kita hari ini ya Bu ya. Saya juga menilai hasil dari, bukan menilai ya Bu ya, mungkin memperhatikan gitu ya Bu, observasi kemarin itu sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Hanya saja mungkin dia terlihat anak-anak belum motivasinya belum muncul gitu ya, mungkin karena kendala-kendala seperti tadi anak pesantren yang kadang kurang tidur dan sebagainya. Ini perlu disiasati lebih mungkin tadi dengan speaking dan sebagainya ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan memaksimalkan fasilitas yang tersedia. Itu saja Bu untuk pertemuan kita hari ini ya, untuk pasca observasi.
mungkin Ibu bisa menyimpulkan dalam observasi ini. Saya simpulkan dari pasca observasi hari ini, ya, dari pembelajaran yang telah dilaksana, alhamdulillah dari seluruh pembelajaran sudah berjalan dengan baik, terutama penggunaan dari pembelajaran yaitu PJBL sintaknya terlaksana dengan baik, kemudian diferensiasi sudah terlaksana, penerapan KSE juga sudah terlaksana, hanya ada beberapa kendala yang memang harus saya perbaiki dan menjadikan bahan evaluasi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Ibu Nia untuk waktu dan kesempatannya. Semoga di lain waktu kita bisa melaksanakan coaching lagi ya Bu ya. Dan tentunya saya akan terus melihat bagaimana perkembangan Ibu ke depannya. Iya. Sekian saja Bu ya, kita tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.